Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku, selamat pagi. Penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita terhubung ini karena saya di luar lapangan, saya di luar lagi saudaraku ini. Jadi begini saudaraku ya, ada pertanyaan masuk ini, saya akan menjelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara kita mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Oke lah. Jadi alhamdulillah saudaraku, sebentar saya akan memandu lewat video call, istilahnya online. Saudara kita insya Allah, karena dia sudah lama galau, kurang lebih 10 tahun kalau tidak salah galau, saya akan memberikan pencerahan dan saya akan mandu mengenai sesuai dengan arahan saya, begitupun juga mengenai ilmu yang saya paparkan selalu di konten tutorial saya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan saudara kita yang sudah lama galau dan sudah beberapa konsultan yang dia ambil saudaraku, tetapi belum ada yang bisa membetahkan burung di dalam ruangan RBW-nya. Jadi oke saudaraku, saya akan lanjut. Pertanyaan saudara kita ini, dia menanyakan mengenai adanya media kolam, fasilitasnya di dalam ruangan RBW. Dia menanyakan gimana guru, berapa kolam yang digunakan, seumpamanya gedung itu ukuran 7 kali 15. Berapa kolam yang kita gunakan ya? Berapa kolam yang kita gunakan di dalam dan ukuran berapa kolamnya, berapa ketinggian, panjang kali lebar dan ketinggian. Itu maksud saudara kita di antara 1 lantai, 2 lantai dan 3 lantai. Oke, saya akan memberikan motivasi dan motivator. Begini saudaraku yang mohon maaf, sering saya katakan, berulang-ulang saya berikan inspirasi ke saudaraku mengenai adanya medianya, fasilitasnya dengan idealnya di dalam ruangan RBW saudara. Jadi begini saudaraku ya, kalau mengenai adanya gedung rumah walet, panjang kali lebar kali ketinggian ya, saya sudah katakan ikuti saja apa yang saya katakan, apa yang saya paparkan adalah ukurannya di dalam ruangan RBW. Ukuran apa itu saudaraku? Itu mengenai adanya bangunan ya, itu adanya bangunan lebar, panjang dan berapa lantai. Yang kita perlu perhatikan saudaraku adalah berapa yang diinginkan walet selama 24 jam siang malam, kalau perlu berlaku terus. Yang mana itu? Coba saudara tebak. Coba saya katakan, saya infokan ke saudara. Ini kan sudah berulang-ulang saya katakan saudaraku, ukuran kelembaban yang diinginkan walet selama 24 jam siang malam yaitu, coba dengar, 88, 89, 90, 95% itu yang diinginkan walet. Berarti kalau saya berbahasa kelembaban berarti itu media air. Nah, mengenai adanya ukuran kolamnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, yang penting dia bisa mencapai itu persennya, mulai standar 88 sampai yang idealnya 95%. Itu yang diinginkan walet. Bukan suhu saudaraku ya, ini bukan suhu bukan suhu yang dia tanya ke saudara ya, tetapi tidak apa-apa, saya ikutkan, saya boncengkan ke suhunya supaya bisa menyatu. Bahasa menyatu itu apabila antara suhu udara menyatu dengan adanya kelembapan, itu berarti menimbulkan bahasa kabut di dalam ruangan RBW. Kalau itu ukuran suhunya saudaraku yaitu saya ulang ya, ukuran suhu yang diinginkan walet di dalam ruangan RBW 95 ya, 95,30 Celcius ya, beda dengan kelembapan. Nah, kurang sedikit dari 95,30 Celcius tidak jadi masalah. Begitupun juga lebihnya sedikit tidak jadi masalah. Begitupun juga kelembapan 88 kelembapan, kurang sedikit tidak jadi masalah, lebih sedikit tidak jadi masalah. Yang penting jangan terlalu jauh lebihnya dan jangan terlalu kurang kekurangannya ya. Jadi saudaraku penjelajah 75, yang penting saudara bisa memahami, saya sudah paparkan itu mengenai adanya ukuran kolam, berapa panjang kali lebar, begitu ketinggiannya saudaraku. Yang jelasnya apabila saudara menggunakan media kolam atau bahasa air ya, lembab, usahakan saudara itu menggunakan tanah liat. Tambahkan tanah liat seumpamanya kelembabannya itu belum bisa mencapai di dalam ruangan RBW saudaraku. Ya, itu info dari penjelajah 75. Kan penjelajah 75 saudaraku selalu mempaparkan, selalu mengutarakan, selalu menjelaskan secara mendetail
adanya itu bahwa wallet itu adalah kealamiannya. Biarkan wallet akan memperlihatkan auranya. Yang mana saya katakan auranya, wallet itu adalah alami. Wallet tetap wallet. Wallet tidak pernah berubah seperti manusia. Manusia itu kadang tahun ke tahun, ke depannya lagi selalu ada perkembangan zaman, ya, selalu bermerek-merek. Ini merek, tahun depan lagi merek. Begitupun juga mengenai adanya bahasa kendaraan, ya. Nah, jadi itulah inspirasi saudaraku yang saya paparkan mengenai adanya bahasa merek dan bahasa harga, begitupun juga mengenai adanya bahasa perkembangan. Tetapi wallet saudaraku tidak pernah berubah, tetap wallet sampai dia punah. Nah, jadi intinya saudaraku, di dalam ruangan RB saudara itu perlu perhatikan itu kelembapannya. Dia mengenai adanya ukuran. Coba di situ saudaraku, seumpamanya saudara tidak bisa maksud saya tidak bisa saudara memahami, coba saudara belikan itu pengatur suhu di toko. Ada dijual itu saudaraku, kan ada beberapa saya pandui secara online, ada diperlihatkan itu pengatur suhu itu, pengukur suhu. Ya, baik kelembapan begitupun juga suhu udara. Ya. Jadi saudaraku, perlu memahami ini, sangat-sangat penting untuk dipahami itu bahasa kelembapan saudaraku, karena yang paling dicari wallet di dalam ruangan RBW adalah dinginnya di dalam itu tempatnya wallet yang akan produksi sarang. Nah, itu. Begitupun juga mengenai adanya bahasa ventilasi, itu suhunya, suhu yang dari luar masuk lewat ventilasi melalui pipa atau melalui batu cetak atau dari kayu, yang jelasnya pipa. Di situ saudaraku masuk di situ dari angin dari luar masuk di dalam RBW sampai itu ruangan itu sejuk dan dingin. Itu yang diinginkan wallet yang saya jelaskan tadi secara mendetail mengenai adanya bahasa ukuran mulai dari standar sampai idealnya. Jadi kalau saudara ingin melihat walletnya berkoloni, saudara ingin melihat walletnya produktif sampai dia produksi saran, yaitu yang diinginkan saudaraku selama saudara mendirikan gedung rumah wallet. Yang saudara impikan adalah saran wallet. Kalau sudah berhasil saudaraku, akan berjalan sendirinya. Yang paling berat kita hadapi adalah satu ujian, satu cobaan, satu tantangan, satu rintangan, dan satu perjuangan, tergantung dari saudaraku. Nah, itu pesan penjelajah 75. Tenang-tenang saja saudaraku menghadapi wallet, jangan terlalu keemosian. Tenang saja menghadapi wallet, pahami wallet, mengerti wallet, dan jangan dibikin panik itu wallet di dalam ruangan RBW. Mungkin saudara mengatakan, maksudnya dibikin panik, dibuat panik yang mana? Saudara jangan selalu mengganggu di dalam ruangan RBW, karena wallet paling jengkel kalau selalu dimasuki ruangannya. Selalu saya katakan itu wallet saudaraku, dia suka kalau ruangannya itu aman. Nah, jadi saudara sisa memahami cara tingkat pemahaman di dunia perwaletan. Insya Allah saudara akan melihat apa yang diinginkan, terutama yang selalu saya paparkan saudaraku mengenai adanya bahasa doa. Itu bahasa syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatullah, antara yang menciptakan dan yang diciptakan. Selalu saya bahas itu saudaraku, ya. Jadi intinya saudara bersabar, jangan terlalu terburu emosi. Wallet dihadapi itu saudaraku tidak semudah itu dan tidak secepat itu, butuh proses, ya. Jadi saudara perlu memahami, saudara perlu tahu apa yang selalu saya paparkan di konten tutorial saya. Baik di konten tutorial, begitupun juga mengenai adanya live streaming, begitupun juga mengenai adanya video short. Semua menggambarkan, semua memperlihatkan bahwa wallet itu alami. Saudara mau tahu kealamian wallet kira-kira? Saudara mau tahu wallet di mana dia di situ, tinggal di situ dia bikin sarang. Dia tidak mengenal bahwa tempatnya itu bagus, modelnya itu, gedung itu cantik, dan audionya itu mahal. Wallet tidak melihat itu. Wallet itu menginginkan tempat yang sejuk, dingin, lembab, dan aman. Itu wallet. Itu sifat aslinya wallet. Dia tidak mau tahu Twitter apa saudara mau pakai, Twitter apa yang saudara gunakan.
merek apa saudara gunakan itu Twitter, harga berapa Twitter itu. Begitupun juga mengenai adanya flash disk, begitupun juga mengenai adanya memory card, begitupun juga mengenai adanya bahasa amplifier, begitupun juga mengenai adanya bahasa heksagonal, begitupun juga mengenai adanya bahasa suara tarik, suara pengumpan, begitupun juga mengenai adanya berapa lantai gedung saudara. Wallet tidak mau tahu itu. Wallet selalu mengincar tempat yang lembab, wallet mengincar tempat yang dingin, wallet mengincar tempat yang sejuk, wallet mencari tempat yang leluasa, tidak mengsesatkan burung seperti kayak itu di petak-petak kayak kos-kos. Wallet itu mau leluasa di dalam. Begitupun juga yang paling nomor satu saudaraku itu adalah keamanannya wallet, supaya wallet ini bisa berkeloni, bisa produktif. Insya Allah saudara akan lihat. Tetapi satu, saudaraku ya, sabar menghadapi wallet. Selalu saya katakan saudaraku, letak kesabaran tergantung dari saudara. Saudara yang membawa hati nurani saudara, saudara membawa batin saudara. Ya, saya itu memberikan ini gambaran saudaraku ya. Apa yang saudara lakukan di dalam ruangan RB saudaraku, mudah-mudahan inilah inspirasi yang saya berikan. Karena saya ini di luar lapangan saudaraku, di luar dari tempat konten saya. Insya Allah besok saya akan memandu. Ini ada beberapa ini saudara kita sudah mendaftar, tetapi bahasa kita antri saudaraku ya. Tetapi saya kasih jarak. Saya kasih jarak karena saudara kita ini banyak yang galau. Saya tidak bisa hitung gedung yang galau. Rata-rata yang gedung yang galau saudaraku itu tingkat kegalauan itu 3 tahun ke atas. Ada juga 2 tahun. Nah, namun ada itu baru 1 tahun, tapi di situ juga tingkat kegalauan karena di situ berat dihadapi dengan wallet. Ya, jangan berbahasa hanya syariatnya saudaraku, perlu memahami bahwa wallet itu sifat aslinya wallet. Saudara perlu tahu. Oke, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah terselip ilap. Letak kesalahan hanya manusia. Letak kesalahannya saudaraku itu manusia. Letak yang sempurna itu saudaraku hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, serba kekurangan adalah letaknya manusia. Yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala bumi dan isi ini saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sukses tanpa terkecuali insyaallah. Amin.